Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi. Qultu taqulu innal ilma walada al-iradata wal iradatu wal qudrata wal qudrata wal harakata wa inna kullam ta'khudhu hadatan lam taqaddid. Jikalau engkau berkata, apakah engkau berkata bahwasanya ilmu melahirkan akan sifat kehendak di dalam hati, dan sifat kehendak itu melahirkan akan kekuasaan, dan kekuasaan melahirkan akan gerak, dan tiap-tiap sesuatu yang terwujud itu adalah baharu timbul dari yang terdahulu. Fa'inhu kadalik lamun engkau mengata yang demikian, faqad hakamta bihudusi syai'in la min qudratillahi ta'ala. Berarti sesuatu ini terjadinya bukan dengan kudrat Allah Tuhan. Lamun dikatakan kayak itu. Wa in abaita dzalik, jika engkau enggan mengata yang demikian, fama makna taraka bil ba'di min hadza ala ba'di. Apakah maksud daripada susunan antara ilmu iradat qudrat dan harakah tadi? Fa'lam anna qawla bi anna ba'da dzalika hadatsa an ba'din itu jahlun mahdud. Lamun dikatakan bahwasanya ilmu itu melahirkan iradat, iradat melahirkan kudrat, kudrat melahirkan gerak, itu jahil semata-mata, dan itu menafikan kudratnya Allah. Lalu sawa'un ubbirakan bitawallud aw bighairihi, sama ada kata-katanya meranakakan atau lain daripada kata-kata itu. Bal hawalatu jami'i dzalik al-makna alladhi yu'ammalu anhu bil qudrah al-azaliyah. Tetapi perpindahan seluruh kata-kata itu atas arti yang diibaratkan dari arti itu dengan kudrat Tuhan. Paham? Artinya ilmu yang ada di daya kita itu timbul dari kudrat Tuhan. Iradat langkah kita sama, kudrat langkah kita sama, gerak langkah kita sama. Oleh sebab itu usaha ikhtiar itu adalah perbuatan Allah. Orang yang sudah mendapat makom pana pada tauhidul af'al, ciri-cirinya hanya sebutin. Kenapa cirinya? Yaitu Allah yang taridha ala ayyi syai'in kana, bahwa tidak ada mengiktiraf napa aja yang terjadi. Itu ciri-cirinya orang yang sudah sampai ke makom tauhidul af'al. Kada ada lagi ma'iktiraf. Sebab apabila ma'iktiraf, tak iktiraf siapa? Tak iktiraf siapa? Tak iktiraf memperbuat, yaitu Allah. Nah, oleh sebab itu orang wali-wali, orang dipelihara Tuhan, dipelihara daripada kesalahan. Pahamlah, di antara kesalahan ma'iktiraf. Jadi wali-wali itu kada ada di hatinya ma'iktiraf. Lantaran kada ada ma'iktiraf di hatinya, lalu inya itu gembira terus. Ada orang awam ini pusangnya terusan sebab mengarang ma'iktiraf itu gawiannya siang malam.
disugihakan masih kadang-kadang juga lagi sugih sudah ya kadang-kadang juga apalagi susah sehat sudah badan kadang-kadang juga apalagi garing bapak ngangkat sudah ya kadang nyaman juga kusam juga apalagi dicabut orang pangkat berjualan ke kayu cuma kadar alang banan dawa berjual apalagi hilang lalu ini ngaran orang awam matinya yang dibicarakan ini orang-orang yang sudah sampai kadar tauhid apa cirinya mesem terus napa aja yang terjadi senyum sebenarnya lihat Rasulullah bil bisri mut tasimi artinya Rasulullah itu senyum menjadi akhlaknya yang terusan mut tasimi itu isim fa'il apabila isim fa'il itu terus-terusan bil bisri mut tasimi di dalam Habib Abdurrahman Arkas ada oleh tadi wa may yu'min billah la khawfun alaih kalau orang itu bujur-bujur imannya lawan Allah kada ada lagi takut paling takut karena adalah sakit hati nang orang tadi sakit hati itu kalau ada musiah kan ada takutan lagi di hatinya itu lalu ada tenang ada Rasulullah lamunnya makanan lah munnya makanan kasih kada hendak makan kada dimakan sendiri kalau Rasulullah mengadakan ini kehambaran kada ada sekali ini kemanisan kada ada ini kepahitan kada ada ini kepadasan kada ada semenjak Sayyidina Anas menjadi hadam bakawal Rasulullah kada pernah Rasulullah mengikirkan apa aja nangkar jadi maka Rasulullah jadi ikutan jadi Tuhan menyuruh kita beriman Tuhan menyuruh kita menuntut ma'rifat supaya kita jangan lagi ada sakit hati supaya jangan ditempurung lagi hendaknya kita semuanya masuk di isinya di minyaknya namun pada awal di minyak barang di nior tapi apabila masih di nior ada juga kosongnya jaga artinya sebulan-bulan ada juga 3 hari minta umur baik laki-laki maupun bini-bini amal orang-orang awam ini yang sabar malam ada jasanya hatinya sabar orang-orang awam artinya balikan sampai ke martabat tauhid nah di sini duduknya qasidah ada wali-wali itu mengarang qasidah wa kullu fi'lin jamil samunya antar perbuatan dia itu elok ya jamalan qad tajalla bil masyariq wa magharib marhaban ahlan wa sahlan bika ya khairal habaib. Jadi tujuannya kita disuruh hidup di dunia ini pertama mengenal Allah, nang kedua beribadat lawan Allah. Dua ini aja tujuan hidup. Dalilnya kita disuruh menyembah, disuruh menuntut ilmu ma'rifat di dalam dunia. Dalilnya dalam Al-Quran pertama fa'lam annahu la ilaha illallah, seperti dalilnya. Yang kedua Allahu alladzi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahunna
yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad haqa bi kulli syai'in ilma. Dua ayat ini termasuk dalil tugas kita mengaji ilmu ma'rifat. Hikmatnya ilmu ma'rifat supaya jangan sakit hati lagi. Wa basyiril mu'minin lahumul busyra wa basyir ibad u'iddat lil muttaqin alladzina yu'minun. Dalilnya maka ditakuni siapa aja ditakuni ikam hendak sakit hati kah hendak senang kah, jawabannya berapa? Lama hendak senang mengaji ilmu ma'rifat. Nang kedua wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dua poin ini aja tugas kita selama di dunia. Mulai tugas itu dilaksanakan sampai umur balik dan akal kita waras yang disebut mukallaf. Lamun kita kada mukallaf kada disuruh juga. Dua macam itu orangnya balik atau balik dua orangnya gilaan kada disuruh. Cuma kita ini kebanyakannya terpengaruh dengan fakak ilmu yang lain dari itu. Kita banyak kaji yang bukan ma'rifat dan banyak kaji yang bukan urusan ibadah. Lalu dunia ini camuh. Ya seluruh dunia ini melaksanakan enam ini ada camuh. Kalau ada yang merasakan kursi lain dari ma'rifat sudah, lain dari ibadah sudah kursi merasakan, lalu tamu lalu apabila kursi merasakan bulan dan bukan merasakan sudah. Hanya ada lagi lalu kamu karena melanggar Al-Quran dilanggarnya. Ya tanya beratakan menuntut ma'rifat beratakan ibadat dunianya aman. Hilang sudah pada kawasan dunia aman kayak itu. Minimal artinya paling kurang rumah tangga kita aja sudah. Itu sudah minimal. Supaya kita, bini kita, anak kita menjadi orang-orang mengenal Allah, menjadi orang-orang kaibadat. Ingat situ aja sudah. Anfusakum wa ahlikum nar. Itu aja sudah. Apang kita hendak mau urus orang di sebuah rumah, tiap orang mau urus rumah tangga seorang aja sudah. Ini siapa seorang, ini siapa bini seorang, ini siapa anak seorang. Urusilah seorang, bini seorang, anak seorang kita. Jangan lagi ngurusin lain. Saya kira bini kita ini mau bersedekah, anak kita mau bersedekah. Malam pukul 3:30, pukul 3 bangunan, baca dalail Quran, sembahyang taubat, sembahyang hajat, sembahyang sunat wudu, ya kan? Ratib hadat, ratib umar al-aras, burda, wirdul latif dibaca, istighfar Hasan Basri dibaca. Banyak untung subuh sembahyang, balik biasa aja, hanya pada ada nanda basuh pas makan malam, ada nanda sesapu di dapur, ada nanda lantai, ada nanda kapas. Wiridan tadi dibaca wabal ashar, waktu sahur sudah dibaca habis wirid. Nah, waktu ulang guringan, seorang bangun
Mudah-mudahan kita barataan terutama ahli jiran ulun bisa kumpul, mudah-mudahan diberi Tuhan pertolongan tawa melaksanakan mengaji ilmu ma'rifat dan tawa ulang artinya bersedekah amal jariah dan ulang bangun tamah malam beribadah baik laki-laki maupun bini-bininya. Bahagia malam kita tuh bangun malam beribadat, bini kita pulang bangun malam beribadat, anak kita bangun malam beribadat, bahagia banget. Amunnya mati tak rasa puas saja, pak mati bini asa puas saja. Kenapa? Karena bini ini kita sempat menemui bahwa bini ini pemurah pada pamarah dan ulang ibadat, pamurah dan ada pamarah serta ibadat mati nang bini kita asalnya asa puas saja kita melakas rohnya itu, artinya melakas jasad itu. Lamun sudah bini kita itu aktif beribadat tengah malam pangoler mati rasa terpikir juga artinya kasihan minim sampai ke mati rugi. Bangunan aja sudah tengah malam kalau pukul 3 pas setengah 4 sudah kita bawirit sudah dan lawan bawitnya jangan sayang ada amal jariah ya kan sebab kita ini jar ada alunan kada matian ya Allah 3 ikan kalau kada mati pertama orang-orang bersedekah jadi kada semua matian tetap aja seperti hidup. Yang kedua orang alim yang melajari orang, iya kan? Yang ketiga orang yang misi anak nang soleh itu kasih matian. Itu nomor 3 itu dalam umur ini hidup aja amal solehnya tadi kan terus jalan. Macam apa lawan anak kada bisi, ilmu kada bisi, duit yang digunakan amal jariah duit. Apa menuntut ilmu kada boleh. Ya kan? Balana kada bisa laki-laki. Laki-laki balana iya sudah. Dawa sulus kabar. Jadi apalagi pada duit lagi artinya kita ini bercari, berdagang, berusaha, berumah. Ya kan hasilnya aman jariah ya katawa 3 kan pertama kita berdagang duit-duitnya amal jariah yang kedua ilmu ada dilajarkan yang ketiga anak ada juga bisnis soleh ya katawa 3 lalu kan ya katawa artinya berusaha menyedapat yang 3 itu afala aqulu abdan syakura syukur jalan Tuhan lagi. Jadi yang penting kita ambil tadi mengenai imannya orang-orang munafik adalah hanya di lidah. La ilaha illallah di lidah, tapi hatinya kadang mempercayai. Itu sama dengan sabut buah kelapa. Adapun orang beriman tapi awam ini muntungnya la ilaha illallah, hatinya meyakinakan ma'bud bihaq adalah Allah, tapi hobinya maksiat, menggali dosa satu bulanan. Ini ngarannya orang imannya hingga tampurung. Nah, ada orang yang muqarrabin imannya itu mendapat nur dari Allah Ta'ala. Paham kan? Nur dari Allah Ta'ala. Jadi orang ini kada hobi mengerjakan maksiat, cuma
masih ada juga lagi bisa sakit hati. Sebab niur itu ada mempunyai ampas, ampas juga lagi. Bisa sakit hati juga, bisa merongseng juga. Merongseng bahasa sini, bahasa ulus-ulus menyenyari. Nah iya, ada orang yang siddiqiyin, ini orang yang fana pada af'al. Nah ini kadada lagi duka citanya, ciri-cirinya kadada lagi ma'iktirat apa aja yang terjadi, sama ada di dirinya, sama ada di luar. Da'al iktirab kamal amru laka wala fi harakatil falak. Itu di dalam qasidah orang itu. Da'al iktirab, buang sejauh-jauhnya ma'iktirat apa yang terjadi. Kamal amru laka, bukan urusan ini nyawa ampunnya. Wala fi harakatil falak, ma'atur falak itu pun bukan nyawa juga. Ma'atur peredaran matahari dan bulan itu bukan nyawa. Jadi orang-orang sudah panah fi af'alillah berkata, man syahidal khalq la fi'la lahu faqad faz. Barang siapa mengusyahadahkan bahwa makhluk ini berataan pada bisi perbuatan hanya Allah saja yang berbuat, maka itulah orang yang beruntung. Beruntung. Takuni je berataan ada pada rugi. Nah jadi kembalilah kita kepada derajat kita dari derajat. Kita ini derajat awal, sabbi kita maksiat. Jadi itu aja lagi. Kita ma'alif dan lagi. Jangan lagi maksiat kita ini, jangan lagi sudah. Sedang mana kita bertobat sudah sedang. Malam-malam kita. Siang ada jangan untuk guring ada. Jadi dari Tuhan untuk guring yang siang ada. Artinya cukup aja guring insyaallah cukup aja. Bangunan aja malam sudah. Apalagi bangun malam ini da'bus sholihin qablakum, ini menjadi tradisi orang-orang soleh yang bahari-bahari tengah malam. Dan tengah malam ibadat ini ulang, artinya menghilangkan penyakit di awal. Banyak sehat, banyak sigar daripada sakitnya. Nyembegana sembahyang apa-apa menyembah bahan aja napa ada darah pada normal jalannya pas penggaliannya. Dan hampirakan kepada rahmat Tuhan. Ulang dan ulang menambahi berkatnya umur kejuaan sudah kita tengah malam itu nang guringan kejuaan sudah bangkanan aja mulai 2:30 ke pukul 3 ke pukul 4 pokoknya apabila ada yang kita bangun minta garak kalau kita bangun garakan aku kenal wiridnya sudah Quran ada. Ya kan? Istighfar Hasan Basri ada Dalail, ada Burdah, ada Yudul Latif, ada Ratib Atas, Ratib Haddad, ada. Iya kan? Sudah. Quran itu sebutin juga kan membaca itu berapa jam lah membaca itu pada mayu-mayunya. Sembahyang taubat tahu aja sudah. Sembahyang sunat wudu tahu aja, sembahyang hajat ada aja, maka kita ini banyak hajat yang Tuhan. Ada sembahyang hajatnya sudah ayat kursi, bahwa Rasul doanya ada di kitab Yasin, buku Yasin.
Sudah ada jadi siapkan lagi menggawanya aja lagi waktunya tanah malam. Nang urang kaguringan kita bangunan. Wasallallahu alaihi wasallam niam tadkhulul jannah bisalam. Jadi maksudnya itu tadi ilmu yang dikayah kita adalah terbit daripada zat yang bersifat kudrat yaitu Allah. Demikian juga iradat yang kaya kita, demikian juga kudrat yang kaya kita, demikian juga harakah garapan dalam kita. Jadi usaha dan ikhtiar kita itu adalah af'al bagi Allah Ta'ala juga. Nangkai itu pendapat ahli sunnah wal jamaah. Nang dijaga jangan malapas usaha ikhtiar. Lamun usaha ikhtiar dilapas sembahyang ada lagi, mencari ada lagi, ya kan? Makan lantang aja dimakan kok, maka makan terus saja. Jadi yang melapas usaha berapa lalu lapas saja, makan jangan, minum jangan, bagara jangan, berdiam jangan, mengapa berasa bagara kada berdiam saja mengapa. Iya orang Jabariyah kita Jabariyah tujuan Jabariyah kita orang pertama berketangguhan, yang kedua berketambahan, yang ketiga berjagawan. Itu aja. Kada ada lain dari tiga macam guru-guru salapan yang tiga itu aja. Nah gunanya yang tiga itu dunia, berjagawan dunia, membajagawan sama lawan raya, ya sama lawan ayam apa? Nah ya aja. Sama lawan ayam aja lah yang manusia lagi. Wahwal aslu alladhi ya kan lam yakifka fatul khalqi alaihi illa rasul fil ilmi. Nah samunyaannya itu tadi terbit dari kudrat Allah yang tidak yakif, artinya yang lam, yang tidak mengetahui akan yang demikian itu tadi, nang bahwasanya ilmu kita, iradat kita, kudrat kita, gerak kita dari Allah Ta'ala, nang tahun ini hanya orang-orang nang rasikhun fil ilmi, orang yang diberi ilmu nang benar. Itu aja maknanya sih. Adapun kafatul khalqi orang awam kada sampai pikirannya ke sana, kasihan dia. Itu tadi pikirannya itu jangan anak kita ini belum bisnis sebab belum kawin. Ya kalau datang depan menuntut ilmu ini pinanya pina urang aja, nona kelas orang tidak ada naikkan bungul juga. Nah, apalagi semacam aja udah hendak kalau semacam jangan apik itu aja semacam jalan lagi. Ya kakawa juga bang. Jadi orang sugih nang maulah sekolah, maulah langgar, maulah jalanan, maulah sumur umum, beserta jariah ya, maulah ubah wali-wali ya kakawa. Limbah itu pulang ada ilmu dilajarkan pulang gratis pulang mengajarkan ikhlas artinya. Ada anak pulang mengkawal di bawah sana, kawal duduk di higa sudah barang, umpat balalikan barang belum kalau hendak meracaca.
ya takawal komplek sudah tidak sedekatin jariyah ilmu yuntafa bihi waladun salih. Ya, pada al-Quran nambah itu bibi pulang banyak buku 3:30 dibuka kan kamarnya. Nah ya, luar muka sudah buka pulang sebelahnya kamar bini. Nah sudah luar muka juga. Terbalik nang laki susuan, nang laki puluh itu mandi balang. Pada ulun ini buka kamar seksinya pulang minantu lawan bapak anak. Nah pada sembahyang ya Allah itu ngaran rumah tangga bahagia. Oh bahagia lamun bisi anak dua anak si picak si kolombo. Nah lamun bisi anak dua anak aja si picak si kolombo coba mun bisi anak 10 jadi ulama 10 untung kagak ada. Ini bertambah banyak hitungan. Itu Rasulullah bupatinya yang menyebarnya misi anak-anak gembira Rasulullah. Lamun bupati bisa anak-anak anu sakampung Karaton aja bupati Karaton sebenarnya bupati Martapura masa Martapuraan umum kada ada. Nah itu contoh aja. Rasulullah umum apabila umat mana Pak? Umatnya ini bertambah banyak. Tapi orang kafir apabila orang Islam bertambah banyak, ingat bagaimana kepala. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Fa innahum waqafu ala kunhi ma'nahu. Maka orang-orang yang diberi ilmu yang benar maksudnya arif warasul itu wal arifun. Orang yang arif billah itu mereka itu waqafu artinya ittalaku, mereka itu melihat alam kunhi maknahu atas hakikat dari isi daripada yang terjadi ini. Pahamlah kalau kata-kata lain adalah orang arif billah mengetahui rahasia yang terjadi ini. Nah rahasianya yaitu fi'lullah itu rahasianya. Itu rahasianya. Ada waqafatu waqafu ala mujarradi lafzihi ma'ana tasbihin bi qudratina. Orang awam ini lantaran tadi akalnya juga kada sampai lalu mengumpamakan kudrat Tuhan dengan kudrat inya. Tuhan bisi kudrat bisi kudrat pula. Nah lalu ngarannya tadi ngarannya itu orang awam. Wahwa ba'idun anil haq itu jauh daripada yang benar. Wa bayaya dzalika yaqul walakin ba'dul maqdurat murattabun 'alal ba'di bil hudus tarattabal masruf 'ala syarti fala tasduru min al-qudrah wal azaliyah iradatun illa ba'da ilmin. Tetapi jadi susunannya susunannya dulu artinya pertama timbulnya kudrat nan azaliyah itu adalah menimbulkan kudrat azaliyah itu akan iradat dan timbulnya yang dua ini sesudah ilmu. Pahamlah? Sesudah ilmu.
Jadi Tuhan itu bersifat ilmu dan Tuhan bersifat qudrat iradah. Lalu Tuhan itu berulah. Nah, ulahannya ini membuktikan bahwa Tuhannya itu bisa kekuasaan dan bisa kehendak, dan ini itu memang orang tahu. Lamun orang kada tahu, kalau boleh tahu dua misalnya tapi ada kawan, kada kau boleh. Kawan dua tahu dua tapi indah. Ujian bahasa usulnya kada hakun. Mau lah jadi panggilan bandanya jadi jelas di situ bahwa ada sifat ilmu, qudrat dan iradah sudah. Pahamlah? Artinya ada di situ nyata ilmunya, nyata qudratnya, nyata iradahnya. Bandanya yang terjadi ini af'al. Di dalam af'al ini nampak dimusyahadakan ilmu, qudrat, iradah. Jadi af'al di luar, rahasianya ilmu, qudrat, iradah. Lalu hilang itu i'tirad tadi. Maka itu jelas saja kalau. Lalu andai kata orang itulah mati, kawalan dipadahkan berilmu. Kalau orang berilmu mati, kawalan dipadahkan berkuasa, kawalan dipadahkan berkehendak, kawalan dipadahkan berulah. Nah, oleh sebab itu susunannya tauhid sifat, la ilaha illallah maknanya la hayya illallah atau la hayyun illallah. Nih tenang dulu kan. Lamun susunannya qudrat dahulu, iradah, ilmu, hanya ayat gugur amalannya memakainya la ilaha illallah la hayya illallah situ. Apabila yang hidup itu Tuhan, lalu dapat memahami lainnya, sambungnya ini gawian siapa? Gawian yang hidup tadi. Tapi berataan lalu mati dulu, Tuhan jangan hidup. Jangan nang ini berataan mati, sudah nang hidup. Ia memulus. Sesengot semalam nang aku berkuliah 2 kali menembak dia. Ya. Tadi ada tembakan 2 kali. Ya, hanya tujuannya ilmu ma'rifat ini tujuan kedua ya. Anda nangka kanan, ya nangka sama seimbang radanya, nangka kakiwa, ya katanya bata tangguhan, bata tambahan, baja jagawa, itu aja. Ma'rifat ini juga tapi menggunakan kata kakiwa. Pahamlah? Tauhidnya kalau lain itu dua sama. Cuma bisa kata kiwa, bisa kata kanan. Ada kitanya ashabul yamin menangkap kanan, pada kata kiwa sebenarnya. Nah, wala ilma illa ba'da hayat wala hayat illa ba'da mahalil hayat. Ya jatah mahalil hayat ya jatah. Wa kama la yajuz ayyuqal al-hayat yahsulu minal jismi alladhi wasasul hayat fakadzalika kisa'in darajatit tartib walakin ba'du surut rubbama barat al-ammah wa ba'duha lam yadhar illa lil-khawasi al-mutasyasin binuril haq wa illa fala yataqaddamu mutaqaddimun wa la yata'akhkharu muta'akhiru illa bil-haq wal-luzum wa kadzalika jami'u af'alillahi ta'ala walau dzalika lakana taqdim wa ta'khir abathan billahi ila majadan ta'ala Allah an qaulil jahilin wa kabira. Tuhan itu mengatur mengulah sesuatu ini bagi dia itu memang sudah sunnahnya Tuhan. Kalau kita memaham bahwa Tuhan itu mengulah sesuatu ini pada sanggup sekaligus Tuhan mengulah cuma sunnah sidin maulah sesuatu bersun tadahu abah hanya
hanya anak. Tadawul hanya abah, itu memang sudah sunnatullah itu gitulah beratur bumi dulu hanya langit. Apakah ada kuasa membayarkan baulah kuasa, tapi si mengatur bertahap. Tujuan orang ini bertahap. Oh, daripada hendak belain bertahap. Bumi dulu hanya langit, ya kan? Summa stawa ila sama baru di langit. Wa ila hadza asyara qauluhu ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami menjadikan jin dan manusia, hikmahnya mereka itu berataan beribadat kepada kami. Nah, ini hikmahnya. Maka apabila orang dapat hikmah, maka ujatulah wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan. Siapa dapat hikmah, orang itu dapat khairan kasiran. Maka arti khairan kasiran yaitu husnul khatimah. Husnul khatimah, orang-orang husnul khatimah itu orang-orang dapat hikmah. Hikmahnya terjadi di manusia lawan jin apa tadi? Yaitu beribadah. Artinya apabila orang itu kada putus ibadah, apabila orang kada putus ibadah, orang itu ngaran husnul khatimah. Orang beribadah kada putus sampai mati kada putus ibadahnya, orang husnul khatimah. Lamun merahakan lisannya putus ibadah kalau mati, nah itu nang babalikannya. Ya ada doa seorang wali, wa amidni ala syahadatin wa ibadatin. Itu ulun minta mati akan mati bersahadat dan di dalam ibadat. Ada doa wali itu. Artinya minta mati di dalam bersahadat dan di dalam ibadat. Lamun lahatan maksiat matinya rugian. Jadi orang husnul khatimah itu mati di dalam ibadah. Usahanya kita itu supaya mati beribadah, artinya ibadah itu bersambung terus. Nah, faida baraka tamasab tuntung ini pula, tuntung ini pula, tuntung ini pula sampai mati. Jadi matinya di dalam ibadah. Kadang melahirkan putus ibadah matinya. Wa qawluhu ta'ala wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma huma la'ibin ma khalaqnahuma illa bil haqq. Tidak kami menciptakan langit bumi dan antara keduanya itu sia-sia. Tetapi kami menciptakan itu ada artinya. Paham tak? Ada artinya, ada rahasianya. Rahasianya itu apa tadi? Seluruh alam semesta ini mengaku bahwa inya bersifat baik. Apabila makhluk ini berucap kami semua gaib, artinya nang kuat kuasa siapa? Tuhan. Apabila sudah yakin semuanya gaib, Allah aja yang kuat kuasa, kamu nanti pada tawa. Mesti kepadanya nang kuasa itu. Jadi umpama kita kada tokoh, ujar tokoh, ulun ila
Lamun kita mau ujar ilasan ulun dua jadi banyak kepala ilah kenapa dipandang tawakalnya kemana kepada Allah bukan kepada ilasan bukan kepada tokoh paham ya agak alhamdulillah doa suratul waqiah ya Allah ulun minta lawan samsian ya rasa kitanya apabila ada yang membari dan ulun pandangan ulun ya yang membari apabila ada yang kada membari ulun pandangan ulun dia yang kada membari sebab di belakang membari itu dia di belakang kada membari dia adalah di dalam doa ijabah akhir coba kita mana kitab Yasin doa ijabah akhir nah doa ijabah akhir waqiah nah minyak wa nastaghfiru bihamdi man a'tana jangan sampai ulun itu bekerja dengan memuji manusia nang memberi ulun wa natali dan ulun kena bala bidambi mana anak menyumpahi orang kada memberi nang memberi dipuji nang kada memberi disumpahi jangan sampai ulun kayak itu kenapa wa anta min wara'i dzalika kullihi ahlul aqwa wal man'i karena di belakang yang memberi itu pian di belakang yang kada memberi itu ya pian dua nah kita apabila ada yang memberi itu Tuhan akan memberi tak pada dibayar Tuhan dia itu akan memberi jadi kan ada urusan lawan makhluk ini adalah urusan kadang ada sekali jadi berarti orang arif billah hatinya itu kadang ada berdosa lawan makhluk kadang ada berhubung lawan makhluk mengkadang ada hubungan tentang di mana berdosa ini hubungan lawan Allah nang memberi Allah nang kada memberi nah iya jadi kan baca wirika lamani alima apa tawala iya lima mana tak al-mani Allah jua al-mu'tifa Allah jua nang lain ini mati berada Darabudaramalaihi kulimati ahmati inna kamayitun wa innahum mayitun ya kalau mutu keadaan tamutu fa'ilam tapalu walan itu lawan nah cukup aja kan sudah ilmunya yang bilang diri sasak cuma ada hobi maksiat yang ini yang mahalala ya karena kita sudah bertobat aja dari maksiat sudah ya ke api kita ampihi sudah ya ke malam bangunan sudah coba rasakan karasaan nang asalkan turun balik panior dulu aja langsung minyak panior dulu tapi lama ingin aja sebulan-bulan kan bisa jual binana marong-marongis bahasa orang sini marong-marongis tapi bahasa lu sungai menyanyari marong-marongis bisa jual ini masih bini wajahnya ya kan sampai minyak senyum terus-terusan sudah mati kalau kita senyum nyaman pada nang melihat aja kan bila ulang mati mesam nang pamandian ini senang kalau lihat coba lama sudah nang mati ini 5 dia mandi malamun
limbahnya malah ambil bilang kagak yo. Iya lah, bukan panggilan ya. Ambil kagak yo. Fakullu ma bayna as-sama'i wal ardi hadithun ala tartibin wa jibin wa hakim lazimin la yatasawwaru ayyakun illa kama hadatha. Setiap apa di antara langit dan bumi itu semuanya baharu dan menurut susunan yang sudah diatur Tuhan, kalau diubah lagi, ya kan? Ini ayatnya ma yubaddalul qawlu ladayya. La yatasawwaru ayyakun illa kama hadatha wa ala hadha at-tartib alladhi wujida fama ta'akhkhara wa ta'akhirun illa lidhari syartih. Lamun misalnya ada sesuatu benda terjadinya itu terdiri, itu memang karena syaratnya juga pada cocok, ya kan? Ya orang-orang bangun tihang aja nih dulu, boleh ledak, ya kan? Lamun balon cukup ukurannya 21 hari, maulah ini memacul jalan, karena mau bersusun jalan dulu. Apabila 21 hari hanya jalan paculnya, berarti yang di atas buat. Nah, itu memang kayak itu. Cobalah seminggu aja pacul jalannya, sudah biasa mendabas tukang. Nah, kita dalam menanam mangga di hadapan rumah 3 tahun setengah 4 tahun hanya melantik berbuah, ya kan? Lamun hendak mangga dan hari itu juga ditanam, hari itu juga berbuah, nukar mangga dan sudah berbuah. Jadi artinya, maksudnya kita ini harus berilmu. Tiap-tiap napagawian itu jangan hendak badadas itu artinya nih ilmunya jangan badadas. Lamun badadas takulinya seseorang hari. Badadas jangan adaan minar rahman wal ajalah minas syaitan. Perlahan itu rahmat, badadas itu adalah hantu itu badadasnya. Ujar Allah hari apabila badadas takulidas itu malah takuyak ujar wal masyruq qabla syarti muhallun habis wal muhallal isafa bi kaunihi maqduran. Jadi fala yata'akharu ilmu amin nutfah illa litakmisar hayat, ya kan? Maka tidak terjadi ilmu daripada air mani melainkan lantaran kurang syaratnya hidup, ya kan? Syaratnya hidup kurang. Ini kisah manusia, ya. Kisah manusia yang jadi karena air maninya itu hidup. Lamun air maninya itu mati, kan mau jadi anak. Artinya telurnya itu apa? Mati. Walakin ta'akharu anha al-iradat ba'dal ilmi ila litakmisasir ilmi. Ada juga orang lantaran apa ilmunya juga kurang itu tadi. Wa kullu dzalika min hadhil wajib wa tanqibul hal haysati syai'in min dzalika la'ibun wa tifaqun. Nah ini samunyaannya yang terjadi ini bukan kata-katanya tabalujur, hati-hatilah. Hati-hatilah, ini benar tabalujur ini banyak banget diuntung kita. Maka hukumnya salah. Tabalujur, punya tabalujur itu adalah kudrat Tuhan.
Kada lagi kudrat Tuhan kamu lujur juga. Kudrat hilang, hati-hati bagaimana. Dosa saya Tuhan tahu kamu. Kada ada kada lujur itu iya ya dasar orang yang jadi gitu yang jadi. Ini banyaknya orang awam orang lagi awam orang bilang ya Allah. Menyambat syariat aja kasar. Guru ulah rumah dua ulahan syaratnya syarat rumah maksudnya ulahan azimah itu syarat menyambat syariat aja kan syarat nyawal aja turun ke dalam rumah basyarat maksudnya basyarat membaca bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah turun pada rumah itu ngaranna basyarat itu ngaranna kata tiga bismillah sebutnya tawakkaltu ala Allah dua la haula wala quwwata illa billah itu ngaranna kata tiga hadisnya ada orang minta apa kenapa ada apa hadisnya tuh di mana apa kenapa ada apa mahambus pulang ke hidungnya pabilanya kedua lubang hidungnya anginnya rata tulak wajahnya ada namanya sebutin yang pada rata terberas sebelah ada beras ada turun ke rumah padahal hanya turun uang bayar utang lagi uang bayar utang caranya gara-gara salismaan hasil daripada kudrat itu hasil dari iradatnya iradat hasil dari ilmunya maka susunan itu memang sudah sebenarnya demikian bukan sia-sia susunan itu dan bukan kebelujur memang dikehendaki Tuhan begitu Allah Ta'ala bersifat hidup lah kemudian bersifat ilmu kemudian bersifat iradat lalu bersifat kudrat lalu bersifat memperbuat. Jadi alam semesta ini adalah diperbuat Allah. Setiap yang diperbuat Allah hukumnya dhaif. Apabila dhaif kada patut diperpegangi, kada patut ditawakali. Baik. Susunan itu tadi dari hayat kepada ilmu, kepada iradat, kepada kudrat, kepada hikmah, ya kan? Alam hikmahnya, ya alam PL-nya. Nah ini adalah bukan sia-sia. Kalau kita untuk memberi paham secara rinci itu sulit, tapi di sini dimisalkan supaya lekas paham bi antuqaddira insanan muhdisan qadim gamasa fil ma'i ila raqabatihi. Misal manusia itu junub lalu inya itu masuk ke dalam banyu sampai ke dalam penghulu fal hadatu la yarta'u an a'ba'ihi maka inya itu belum mensuci lagi karena kepalanya belum basah. Wa in kana al-ma'u huwa ar-rafiqu sekalipun banyunya itu sudah naik. Ya kan? Wa huwa mulaqin lahu faqaddiril qudratal azaliyah hadiratan mulaqiyatan lil maqduratin ta'alluqatan biha mulaqatal ma'il a'dha. Maka demikianlah kudrat Allah Ta'ala itu tetap ada dan menghubungi dengan seluruh angka perbuatannya. Paham? Bukan kudrat Tuhan itu ta'alluq kepada seluruh sesuatu. Tidak ada sesuatu yang tidak dita'alluqi oleh kudrat.
Paham? Ya kan diumpamakan lampu kudrat itu lampu sorot, tidak ada satu alam pun yang ada di sorotnya, baik di dalam maupun di luar, jauh dan parah kesamunyaan dita'alluqi oleh kudrat. Dengan takluk ijaz atau ikdam, ini ta'alluqnya dua, artinya ma'ada'akan atau madiadakan. Allah kuasa ma'ada'akan, Allah kuasa maniadakan. Maka di dalam adab orang yang sudah percaya bahwa Tuhan itu yang berkuasa, inya ini di bawah kekuasaan Allah, adab yang wajib itu adalah sifat tawadhu. Ini adab. Karena apabila sudah mengaji ma'rifat, tidak ada lagi yang tertinggal, hanya adab saja lagi sedikit. Adab lagi sedikit. Menjaga tingkah laku aja lagi. Macam apa tingkah lakunya orang yang tahu Tuhan bersifat kudrat? Jangan bersifat sombong. Walau jadi raja, jangan sombong. Itu kelakuan orang yang percaya Tuhan bersifat kudrat. Sebab Tuhan tahu mengambil pangkatnya itu. Satu umat saja Allah Tuhan mengambil pangkatnya. Ya kan? Nah itu. Atau orang sugih itu juga satu mata saja Tuhan mengambil kesugihannya. Atau orang yang sehat satu mata saja Tuhan mengambil apa? Kesehatannya. Atau orang yang seraba normal satu mata saja Tuhan mengambil banyak hinaknya ampih. Ya sudah mati ya sudah. Jadi wajib hukumnya itu bersifat tawadhu tadi. Dan tawadhu itu adab, andaknya dalam hati. Contohnya yaitu sujud. Itu contohnya ke sujud. Orang apabila sembahyang itu sujud, berarti orang tawadhu. Sebab yang paling hebat dahi diandak kabujur nang bekas dijajak batas itu menunjukkan tawadhunya. Oleh sebab itu kita disuruh waktu sujud itu lawasi, sujud akhir. Sujud akhir itu lawasi, artinya supaya kita itu duduk di tawadhu itu lawas sambil membaca doa bahasa Arab. Nang paling hampir Tuhan dengan hambanya di waktu hamba sujud. Maka Nabi berpesan banyak-banyak berdoa di dalam sujud. Sujud yang terakhir itu berdoa banyak-banyak. Rabbana atina karena dibaca 11 kali barangnya. Lamun kita sembahyang serongonan, lamun kita sembahyang jadi imam, itu kita harus sepakat dulu lawan makmum. Lamun makmumnya ketujuh aja lawas, ayo kita berpanjang-panjang. Lamunnya makmumnya kada ketujuh, jangan panjang. Mun hendak habis-habisan membaca doa waktu sujud waktu serongonan tengah malam bangunan tengah malam sudah berataan, jangan guringan lagi sudah. Apabila sudah pukul 3 pukul 4 bangunan berataan, sembahyang taubat berataan, kita banyak dosa lawan Allah, banyak dosa lawan Rasul, banyak dosa lawan malaikat, banyak dosa lawan wali-wali, banyak dosa lawan abah, lawan umma, lawan jiran, lawan macam-macam, banyak pada dosa kita ini sudah. Bangunan tengah malam pukul 3:30 4 bangunan, sembahyang taubat, baca istighfar Hasanul Basri dan lain-lainnya daripada Quran. Apakah lagi bangunan sudah ada aja waktu guring kena siang, ada aja pulang gantiannya. Bangunan sudah bangunan, dunia sudah para kiamat sudah. Tinggal lagi kita kembali kepada tujuan hidup dua macam aja hidup kita ini. Tujuan pertama menuntut ilmu mengenal Allah atau yang disebut ma'rifat. Yang kedua kita itu mengabdi kepada Allah. Pertama kita ini mengenal Allah, yang kedua jadi abdi Allah Ta'ala. Jangan jadi abdi pangkat, jangan jadi abdi masyarakat, jangan jadi abdi duit, jangan jadi abdi macam-macam, jadi abdinya Allah.
Itu tugas kita yang selama hidup di dunia, mulai balik berakal sampai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita jangan putus ibadat dan mudah-mudahan mati di dalam syahadat. Mudah-mudahan jangan putus ibadat, mudah-mudahan mati di dalam syahadat. Mudah-mudahan jangan putus ibadat, mati dalam syahadat. Dan banyak bersedekah amal jariah. Karena dua macam ini paling barat dan nafsu. Pertama, bangun tengah malam beribadat. Yang kedua, mengeluarkan harta untuk amal jariah. Kita sudah berkeyakinan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amalu illa min thalathin, shadaqatin jariyah wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin shalihin yad'u lahu aw kama qala." Apabila manusia ini nang kada sing mati yang lalu, walau dalam kubur tetap hidup, tiga macam. Pertama, orang-orang yang beramal jariah, bersedekah jariah. Baulah langgar ke masjid, ke sekolahan, ke sakrat umum, ke bulah sumur umum, ke wakaf jariah. Biarnya dalam kubur tetap hidup, sama lawan masih di dalam di atas dunia. Amal itu berjalan terus. Yang kedua adalah ilmu yang diamalkan, dilajarkan. Pertama diamalkan, yang kedua dilajarkan. Artinya yang kita lajarkan itu yang sudah kita pakai. Nang baluman kita memakai, pikir-pikir dulu. Paham lah? Nah itu, berpikir-pikir dulu. Maksudnya ini nang wajib lah. Adapun nang sunat, apabila kita menyuruh orang mengerjakan nang sunat, kita kada menggawe, itu kada kesalahan. Lamun kita menyuruh orang mengerjakan nang wajib, tapi kita kada menggawe, itu nang kesalahan. Itu ada batasnya. Ada batasnya. Nah kemudian yang ketiga adalah mempunyai anak yang soleh. Arti soleh di situ mukmin. Artinya bisa anak yang beriman. Nah jadi kalau orang bisa anak beriman, anaknya mati, abahnya umahnya di dalam kubur itu hidup aja umahnya dan abahnya itu. Si anaknya ini maksudnya keimanan anaknya ini menggantikan almarhum dan almarhumah. Itu tadi. Nah itu. Karena cucu pulang, cucunya orang beriman, bertambah pulang, karena membuyut pulang. Oleh saat itu Nabi menganjurkan supaya kita ini banyak bisi juriyat. Itu anjuran Nabi. Jadi orang-orang Islam disuruh banyak-banyak bisi juriyat. Jadi tiga macam itulah artinya nangkal matian tadi. Nah, bersedekah amal jariah dan ilmu yang diamalkan kemudian disampaikan. Yang ketiga adalah anak yang soleh yang beriman. Kemudian walakin la yahsul bihal maqdur kama la yahsul walaupun hadas bil ma'intidhara bisyati wal ghusl wajhi. فإذا وضع الواقف في الماء وجهه على الماء وعمله بسائر الأعضاء وإلى الحدث. Apabila mani tadi sudah sampai ke seluruh kepalanya, ya kan, baru hadasnya itu hilang. Demikianlah darah. Seluruh makhluk Tuhan ini penuh dan liput dengan dita'alluki oleh kudrat. Kalau pun ada sebuncul yang halus, yang kabut ta'alluki kudrat terhadap sesuatunya lalu. Sebagaimana misranya banyu, lawan orang yang menyalam di dalam sungai. Ini orang yang junub, lalu bercabur dalam sungai, sebukuan lalu basah. Nah, jadi misralah ta'alluq kudrat itu kepada seluruh alam semesta. Ini maksud wa kana Allahu bi kulli syai'in muhita. Wa kana Allah bi kulli syai'in muhita. Nah di sinilah maksud ayat Quran fa aina ma tuwallum fatamma wajhullah. Disitulah perkataan Sayyidina Ali, ma ra'aitu syai'an illa ra'atullah fihi. Nah itu.
Jadi kita disuruh mengaji sifat 20 ya kalau mulai yang di bawah dulu ya kan, mulai wujud ya kan, sampai kepada qudrat, sampai kepada ta'alluq ya kan. Itu lembah sudah paham itu, hanya disuruh ulang bakal lakuan. Biar sudah tahu pang kita lawan Tuhan, tapi kelakuan pada bagus lawan Tuhan salah juga pulang. Nah kelakuan itu ya ngaran tasawuf. Ya kalau mendengar kalinya sudah tahu Tuhan yang bersifat kudrat, nang kenapa tasawufnya jangan bersombong-sombong. Kalau pantang berpangkat jadi raja, pantang sugih, pantang kada sing jaringan, pantang macam-macam lalu pantarinya ampunnya kartak. Kada boleh itu ngarannya orang itu kan ngalawan Tuhan tapi kada beradab. Setumat bana Tuhan hendak mampihin yang segala macam-macam itu nang rupa saling bagus entah setumat bana Tuhan tak mau duit yang banyak setumat Tuhan tak menghabiskan, pangkat nang tinggi setumat Tuhan mampihi, sebab ini dita'alluqi oleh kudrat dengan ta'alluq qabdah ijad kawan i'dam ma'adakan dan niadakan. فربما يقول الجاهل أن الحدث ارتفع عن اليدين برده عن الوجه لأنه حدث عقبه إذ يقول كان الماء ملاقيا ولم يكن رافعا والماء لم يتغير أما كان فكيف حصل منه ما لم يحصل من قبل بل حصل ارتفاع الحدث عن اليدين من غسل الوجه فإذا غسل الوجه هو الرافع للمحدث عن اليدين وهو جهل بالظاهر أظن من يظن أن الحركة تصل بالقدرة والقدرة بالإرادة والإرادة بالعلم وكل انتقاطع بل عند ارتفاع الحدث عن الوجه ارتفع الحدث عن اليد بالماء ملاقدها لا بغسل الوجه والماء لم يتغير واليد لم يتغير ولم يحدث بهما شيء ولكن حدث وجود الشمس فظهر أثر العلة فهكذا ينبغي أن تفهم صدور المقدورات عن القدرة الأزلية مع القدرة القديمة والقدرة الحادثة. Kudrat itu kan buat anu qadim, ada makdurat, anu baharu, apalnya baharunya. Cuma sih nang baharu ini dita'alluqi oleh nang qadim tadi. Nang qadim tadi adalah Allah aja. Allah aja nang qadim, ingatakan, yakinakan, bundalakan di hati. Nang qadim itu hanya Allah aja. Lain pada Allah semuanya baharu. Termasuk Nur Muhammad nang banyak dibicarakan orang banyak meyakinakan Nur Muhammad itu qadim itu sasat. Lamun Allah qadim, Nur Muhammad qadim, nang bersifat qadim jadi berapa? Jadi dua jadinya. Nur Muhammad ini sealaman berarti nang alam ini qadim berataan. Nah itu pendapat falsafat itu nang sasat. Tujuannya tahu kan orang itu baca jagawan, baca tangguhan, baca tambahan, itu aja, tinggal dunia aja. Ada lain daripada anak muka itu aja kalian. Ada di kita ini kada wa ma khalaqtul jinna wal insa dalam udun menuntut ilmu ini gak sedasa ibadat, bukan gak sedasa jagawan, bukan gak sedasa tangguhan, bukan gak sedasa bapak ketambahan ada lain. Orang coba ibadat aja kalian. Ada tujuan lain. Jaga letak kanan, kalau jaga kaki wa sekali kan ada. Wahada perubabin akhar di alamin akhar min awalil mukasyafat. Nah ini kalau kita teruskan pembicaraannya sudah di luar daripada ilmu muamalah. Sedangkan yang kita bicarakan ini ilmu amal, ya kan? Bukan hasil daripada amal, bukan hasil daripada amal. Nang kita bicarakan ini pertama kapal, kita berbuat dalam kapal situ, pahamlah. Masalah mutiara yang di dalam laut itu urang membari. Jadi kita ini inginkan syariat lawan tarekot, urusan hakikat itu Tuhan ampunnya.
Nang urusan kita ini itu aja, pertama syariat, kedua tarekat. Kalau artinya masalah hakikat itu urusan Tuhan. Ini arti syariat itu ilmu. Misalnya kita menuntut ilmu baudu, mulai niat, basuh muka, tangan, kepala, batis, tertib. Apabila tahun 66 itu ngarannya syariat. Lalu memulai kita berniat membasuh muka, ngarannya tarekat itu. Inggan dua ini jaga lihat, iya ngarannya ilmu amal. Nah, apabila kita berilmu amal ini karena dibalas pesanan ilmu kasab, yaitu ngarannya hakikat. Wattaqullah yu'allimukumullah. Nah, itu man amila bima alima aw rafa'allah ilma ma lam ya'lam. Iya itu. Jangan hendak dapat mutiaranya langsung, kapalnya belum bisi. Iyalah. Nah ini nang kebanyakan membaca kitab nukilan itu ya model hasil daripada mutiara yang dapat orang. Tapi itu gitu orang, namun kita hendak dapat sorong, nangkai apa asalnya orang dapat itu urut tiga orang itu juga tumbang balik mengerjakan nang wajib nang sun. Nah nang wajib kalau nang sunat digawi itu aja nang wajib nang sunat itu kita sakat puasa ikhlas pulang karena Allah Ta'ala. Dimana supaya ikhlas dinyatakan bahwasanya ini adalah perbuatan Allah dan adalah berpegangnya kepada Allah, jangan berpegang kepada usaha nang ini. Itu aja nang digawi amalakan dia Tuhan pada menyerahi janji la yastakhlifannahum fil ardi, akan menjadikan Tuhan khalifah di muka bumi. وعد الله الذين آمنوا والصالحات ليستخلفنهم في الأرض ولا يمكنن لهم من يملكون منه ويبدلهم من خطيئهم أن يعبدونني ولا يشركون بي شيئا. Itu ada orang-orang. Nah itu. Jadi kita ini ilmu amal aja. Ini lamun diteruskan pembicaraannya masuk kepada ilmu hakikat tadi itu bukan berhak dibaca di tengah umum nih kagak. Membingungkan orang-orang kalian. Wal matruk jami'an dzalik kita akan bicarakan itu fa inna maksudana at-tanbih ala tariqil tauhid wal fi'li. Maksud kita di sini supaya kita itu artinya paham bahwasanya memang yang berbuat itu hanya Allah saja. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ya ka ay wa amalakum. Awak kita ulahan Tuhan, gawian kita kan ulahan Tuhan juga. Gawian kita ya kasbun ngarannya usaha ikhtiar. Bisa jadi kita ini apa ada, cuma ngarannya benar aja. Ngarannya aja. Nang iyanya urang semuanya. Nangka itu tah. Lalu apabila sudah nangkaya itu, janganlah kita lagi percaya kepada si makhluk. Makhluk ini karena kalau dipercayai sebabnya daib. Lamun Allah Ta'ala orangnya kuat, kawan dipercaya. Oleh sebab itu, wakil kita siapa? Allah. Apabila Allah nabiullah wakil, pas. Apabila manusia nabiullah wakil, ngapa tak tahu? Lima aja. Jadi kita ini baulah perwakilan itu Allah Ta'ala sudah diamalkan hasbunallah wa ni'mal. Nang sabagus-bagus nang diwakili siapa? Garang Allah Ta'ala membawakan manusia juga inyalamah juga minta rumah orang yang menjaga guring juga. Jangankan rumah kita tasbih yang jaga hilang. Ada kejadian orang jaga sambil menasbih jaga sekalinya dengan tasbih yang jaga dengan tasbihnya keguring. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jangan bertawakal lawan kuitan dan jangan bertawakal lawan macam-macam. Allah Ta'ala wakil kita. Bani amal wakil nang lain ni lama semuanya. Tapi lamun urang arif ujar dalam kitab sini semalam, seluruh alam ini berpamer ulul gaib.
Jadi orang arif itunya kan anak berpegang orang gaib, si bandanya ini berpegang anda daib. Ada kita kadang-kadang sebab kita orang awam ini ingin campurung, hobinya adalah maksiat. Oleh sebab itu kembalilah malam bangun, minta ampun lawan Tuhan, mengaku dengan dosa bujur-bujur banyak. Bisa mengaku banyak dosa, bisa minta ampun ya. Dan Allah Ta'ala bangun sudah kita nangguringan malam juga sudah bangun pukul 4 kamu mulai bangun sampai subuh ya kalau atau setengah 4 kabarnya bangunan sembahyang taubat, istighfar Hasan Basri, dalail khairat, Quran, wirdul latif, hizib ratib umar atas, ratib haddad, sudah ada aja nanti kalau dibaca-baca ada aja sanggup mati, ada aja sudah sanggup mati. Jadi membaca wiridan nang besukan dialih waktunya sebelum subuh. Ya kalau nah itu di rumah tak pulang-pulangnya siang ya tamu nih kadada awak sehat aja. Quran dibuka-buka baca ada jual gawian ya kalau daripada misalnya punya aja di rumah dek baca Quran. Cuma tadi ingatakan semuanya itu adalah perbuatan Allah dan jangan berpegang kepada ibadat itu. Ini nih jangan berpegang dengan ibadat itu. Kalau kan banyak sudah ibadat aku surga berpegang dengan ibadat karena ibadat itu makhluk juga. Jelas kalau mudah-mudahan Tuhan bertolong nya wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in artinya minta tolong lawan Tuhan, mudah-mudahan Tuhan bertolong. Fa innal qa'ila bi haqqika wahidun fa huwa al-makhluq wal marju' wa 'alaihi tawakkal wal i'timad. Maka bahwasanya yang berbuat itu adalah Allah Ta'ala aja. Maka apabila yang berbuat itu Allah aja, maka yang berhak ditakutani Allah aja, yang berhak diharap Allah juga, nang dipegang dipercayai diulah wakil Allah juga. Kan banyak ini ulang kata-kata orang ya kan, kita wakil kita siapa, wakil kita Allah Ta'ala. Allah Ta'ala wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Walam naqdir ala an nadhkura min bihari tauhid illa qatratan min bahril maqamis salis min maqamati tauhid istiqa'u dzalik bi umri nuhin muhalun istiqa'i ma'il bahri bi aqil qatarat min huwa kullu dzalik yantawi kama sahta qawli la ilaha illallah. Wa ma akhaffa mu'anatan ala lisan, ringkasnya ilmu tauhid itu sangat luas dan dalam, lebih luas daripada lautan, lebih luas dalam daripada lautan. Tapi walaupun luas dan kayak apa, maka tak masuk di dalam 4 huruf la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. La syariat ilaha tariqat illa hakikat Allah ma'rifat. Itu samunyaannya yang luas dalam dari kita lihat termasuk dalam la ilaha illallah. Alangkah entengnya bacaan la ilaha illallah di lidah, la ilaha illallah enteng, tapi isinya padat. Coba ujar di dalam kitab, apabila seseorang membaca la ilaha illallah kada berpandang lagi lalu mati. Seminggu banyak ada bertanda lagi, sebulan tak ada bertanda lagi, banyak la ilaha illallah, kasih pendek lagi, setahun misalnya, masuk surga kada berhisab. Hebatnya la ilaha illallah ini. Kalimah yang luar biasa. Wa mathalu kalimatin thayyibah kasajaratin thayyibah asluha thabitah
sabitun wa farqaha fis sama tu'ti ukulaha kullahin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amthal linnas wa kullu syai'in alim. Itu misal bagi kalimah la ilaha illallah. Kalau sudah la ilaha illallah kada berpanggil lagi lalu mati dakhala jannah. Hadisnya min man kana akhirah kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa akhir kalimahnya la ilaha illallah masuk surga. Lalu sarahnya hadis itu menunjukkan ma'as sabiqin. Artinya masuk surga kada behisab. Waktu mengajar guru salahnya. Jadi kita itu mudah-mudahan artinya sampat membaca la ilaha illallah, jangan lagi berpandang yang lain sampai menutup mata. La ilaha illallah, biar aja cuma jangan lagi pandang lain. Tinggal la ilaha illallah habis lah, jangan ada pandang lagi, tunggu aja rekodnya habis. Asal la ilaha illallah habisan. Dakhala jannah ay bi ghairi hisab ay ma'as sabiqin. Iya yang lalu ulang itu berpikir macam apa supaya mati, berzikir. Sayyidina Ali datang ke Nabi lajari ulun zikir. Ujar Nabi mun mintu ikam bapak jamnya dulu dan ngarakan aku 3 kali. Lima aku baca 3 kali, kamu baca 3 kali, aku ngarakan ulang. Lalu bapak jam Sayyidina Ali, Nabi bapak jam juga. Nabi bacakan 3 kali, Sayyidina Ali ngarakan. Tuntung Nabi 3 kali, Sayyidina Ali belum nyambut 3 kali. Ingat situ. Itu ngarannya talqinul dzikir. Nang mawarisi husnul khatimah. Tapi bapak jamnya bacanya sudah juga kita sampaikan ijazah sanadnya. Bah tonton sembahyang kandak during dalam bapak jam maka la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lalu ditambahi oleh ulama-ulama di pahabisannya Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Sebab kenapa? Warafaqna laka dzikra. Tuhan kada senang lamun Allah aja yang disebut, Rasulullah tertinggal. Itu Tuhan kada katuju lamun Allah aja disebut, Rasulullah tertinggal. Jadi lalu dipahabisi dengan Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Nah itu asal dari seluruh tarekat. Seluruh tarekat nang Mu'tabarah 40 asalnya dari tarekat zikir ini nang Tagmidul Ainain. Lalu perubahannya itu limanya sampai kepada Habib Abdullah Al-Idrus. Ada caranya berlain. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sekali nafas 2 kalimat. 12 kali berarti 24. Allahu Allah senafas 12 kali. Hu senafas 12 kali. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu peraturan itu yang dilajarkan Nabi lawan cucu Sidin Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar, anaknya Abu Bakar Sakran, cucunya Abdurrahman Sakran. Ngarannya tarekat Aidaru Siyah. Ada lagi ulang cucu Nabi dilajari Nabi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah, yaitu Habib Ahmad bin Idris Al-Hasani. Langsung Nabi Muhammad melajari kada barantara. Nah ngarannya tarekat Ahmadiyah atau Idrisiyah. Ahmadiyah ya ngaran Sidin Habib Ahmad, Idrisiyah Abah Sidin Idris. Itu samunyaannya mewarisi husnul khatimah. Ada lagi tarekat lagi apa? Khalwatiyah dicampur lawan Qadiriyah. Qadiriyah di Abdul Qadir Al-Jilani, Khalwatiyah daripada anu Muhammad Al-Khalwati dicampur 2 ngarannya Sammaniyah. Nah itu yang dibawa Datuk Kalampayan di antaranya pagulan Sanceh Seman la ilaha illallah 166 kali.
ya kan? Allahu Allah 30, 77, ingat situ aja. Nang wajibnya itu aja, kada ada istighfarnya, Fatihahnya, kada ada salawatnya, kada ada itu aja sama dia ngarannya. Tapi nang modalnya sama sekali tarekat tadi yaitu nang takmidul ain tadi. Tahta qawli la ilaha illa huwa mu'annatahu ala lisan wa amma ashaba itiqada maqbumi labdihi ala qalbi wa ma a'azza haqiqatahu wa lubbahu innal ulama rasul ilmi. Walaupun kata-katanya la ilaha illallah itu sedikit saja di lidah zaman, tapi isinya masya Allah luas benar. Manusia yang apabila dapat rezeki ingat lawan la ilaha illallah, artinya memberi siapa? Allah nanti apa senangnya hatinya? Senang banget. Lamun waktu dapat rezeki tak ingat nang memberi ini, misalnya kai senang juga kada. Antara kai dan Allah bandingannya kada para-para. Jadi kegembiraannya hati itu apabila menerima dari Allah, kegembiraannya luar biasa. Nah apabila enak ada dapat rezeki pula, datang di mana ini? Si takdir yang kada dapatnya datang di mana? Datang di Tuhan. Wanilah mengiktiraf. Kada wani. Luas bandar artinya la ilaha illallah luas bandar. Dibari orang itu tadi memandang membari Allah, lamun kada dibari orang nang memandang kada membari itu Allah juga. Jadi tidak melibatkan makhluk. Nang mencabut roh itu siapa? Mun urang lahu la ilaha illallah nang mencabut itu siapa? Allahu yatawaffal anfus. Ya kan? Allahu yatawaffal anfus wa anta tuni. Lamun urang lahu la ilaha illallah waktu makan, inya ingat nang menyuapi itu siapa? Nang menyuapi itu siapa? Wa anta imuni. Waktu minum nang menghirupi siapa? Wa anta tasbini, asal ingat aja, hatinya itu gembiranya kada dinilai. Kalau lupanya yang ngalibanan, nya orang awam mangsud orang awam hobinya memang lupa. Ia nang jadi disuruh tengah malam bangun bertobat. Inya nang jadi panglupa itu kalau dosa. Nang jadi panglupa tak kalau dosa. Lalu apabila orang berdosa disaliki siapa? Oleh Tuhan. Nah bertaubat. Apabila bertaubat disayangi. Apabila bersedekah diangkat marahnya. Nah apa arti diangkat marah? Disayangi juga. Jadi yang sangat dipegang itu pertama sedekah, nang kedua bangun malam. Itu ngalih benar lawan nafsu. Tetambaya aja memang sudah nang biasa kena kadang ngalih lagi cuma nang ngalih kena minto ya sudah biasa nang kakaya gawian seorang pulang. Nah ini nang ngalihnya padahal yang ini siapa ampun ulahan. Nah di sini lebih berat lagi nih memandang nang ini adalah pertolongan siapa nya bisa sudah biasa tadi pang kada ingat lagi lawan pertolongan orang. Ini kaifa jamu. Baina tauhid wa syar'i. Nah lalu ada pertanyaan. Kalau syariat tadi kita, kalau hakikat tadi Allah, kalau lima caranya mengumpulkan antara dua ini? Ada pertanyaan. Wa makna tauhid alla ilaha illallah ta'ala wa mana syar'i isbatul al-ibadah. Arti tauhid itu kan nang berbuat Allah Ta'ala. Kalau syariat menetapkan perbuatan itu dikaya hamba, ya kalau usaha macam apa menjadikan satu ini supaya jangan ketuhanan dan jangan kehambaan macam apa ini. Lalu fa in kana al-abdu fa'ilan maka fayaqulullah ta'ala fa'ilan wa in kana Allah ta'ala fa'ilan maka fayaqulul abdu fa'ilan. Macam kalau dipadahkan makhluk begawi Tuhan begawi, Tuhan begawi makhluk begawi gimana?
wa maqulun baina fa'ilaini dari maqul kada kawa sebutin gawian ya kalau digawi orang yang kedua berarti yang kedua itu kada kawa sabangan baula. Nah lalu fa'aqulu na'am zalika ghairu maqlumin idza kana lil fa'il ma'nan wahid ya kan. Nah itu memang jasilun kada kawa dimengerti lamun si fa'il itu maknanya sebuting aja. Wa in kana lahu maknayan wa yakunu ismu mujmalan muraddadan bainahuma lam yatanaqab. Tapi apabila dua maknanya, nah satu nama dua makna, la kama yuqal qatala al-amiru fulanan wa yuqal qatalahu jalal wa la al-amir qatilun bi ma'nan wa jalal qatilun bi ma'nan akhar. Fadhal al-abdu fa'ilun bi ma'nan Allah ta'ala fa'ilun man akhar fa ma'na qawli Allah ta'ala fa'ilan annahu al-mukhtari' al-mujidu wa ma'na qawli al-abdi fa'ilan annahu mahallu yadkhulu fihi al-qudrah ba'da yadkhulu fihi al-irada ba'da yadkhulu fihi al-ilmu. Maksudnya itu ya nang berbuat Allah Ta'ala artinya nang ma'ada'akan nang ma'ada'akan itu Allah Ta'ala si makhluk melipan kenyataannya aja. Nah itu kenyataan bukan lamun orang berbuat kenyataannya kan ada gimana kita melihat. Jadi yang berbuat Allah kenyataannya itu di karya kita. Jadi kita ini ngarannya kenyataan habis. Itu aja jawabannya. Itu aja jawabannya. Nah, mudah-mudahan Allah Ta'ala menyelamatkan batin kita dan doa kita. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجينا من الغم وكنا من المؤمنين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله لا قوه الا بالله.